anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Daerah Pemilih 1 menggelar reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2023. Reses pada Rabu 7 Maret 2023 tersebut digelar di Aula Balai Kampung Setiabakti Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, dengan dihadiri 10 anggota DPRD, camat dan ramil, polsek, kepala kampung beserta jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para tamu undangan. Daerah Pemilih 1 tersebut terdiri dari Kecamatan Gunung Sugi, Punggur, Kota Gajah, Seputi Rahman, Seputi Banyak, dan Kecamatan Wai Seputi. Adapun anggota DPRD yang hadir, Cecep Jamani dari fraksi PKB, Joni Hardito dari fraksi PKS, Denny Setianegara dari fraksi Gerindra, Iwan Dama dan Nima dan Winarti dari fraksi PDI Perjuangan, Yurita dan Inyoman Suryana dari fraksi Golkar, Slamet dari fraksi Nasdem, Rashid Effendi dari fraksi PAN, dan Indra Jai dari fraksi Demokrat. Dalam menjaring aspirasi masyarakat, banyak keluhan mereka, seperti turun harga singkong, sulitnya pupuk subsidi, kerusakan jalan, dan sebagai usulan yang lain menyangkut kepentingan masyarakat kampung setempat dan usulan yang ada di wilayah Kecamatan Seputi Banyak. Usulan atau aspirasi yang dijawab oleh anggota DPRD yang menduduki masing-masing komisi. Pembangunan infrastruktur dijawab anggota DPRD yang di Komisi 3, Kesehatan dijawab di Komisi 4, Pemerintahan Komisi 1, UMKM, dan turunnya harga singkong dijawab anggota DPRD yang ada di Komisi 2. Mereka sudah mempunyai peran masing-masing. Usai resesnya, Joni Hardito, anggota Komisi 1 dari Pemilihan Daerah 1, menghimbau kepada masyarakat lebih berhati-hati di saat musim pancaroba, terutama di bulan Maret. Ia juga mengatakan menurut informasi dari BMKG Lampung, ternyata puncak di musim penghujan di tahun 2023 ada di bulan Januari, Februari, dan Maret ini. Dengan perubahan iklim yang tidak bisa ditebak, agar masyarakat lebih waspada terhadap ancaman banjir di sekitar lingkungan dan segera mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi di tengahnya bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya. DPRD pergantian antar waktu dari fraksi Nasdem menggantikan beliau Bapak Indonesia untuk melanjutkan di masa jabatan 2019-2024. Tempat tinggal beliau Kampung Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah. Komisi berapa? Komisi 3 yang membidangi pembangunan, PU, Infraswil, pengairan, irigasi, karena beliau itu pengalamannya di GP3 apa ya? 25 tahun mungkin, 23 tahun beliau menjadi ketua P3A. Jadi masalah kenal Joni Hardito, tapi kalau di Steve ini terkenal Pak Juni, gitu, karena saya lahir di bulan Juni, fraksi PKS, alamat SD 6 Tanjung Harapan. Sekarang saya diamanahi oleh fraksi duduk di Komisi 1 bersama dengan Bu Made, Bu Winarti. Jadi di pemerintahan, karena selama 2 periode saya belum pernah merasakan pindah komisi selain di Komisi 4. Jadi 5 tahun saya, 7 tahun di Komisi 4, pengen banyak belajar terkaitan dengan nanti pemerintah kampung, dengan bencana alam. Ibu Dewi Nima Dewi Winarti. Beliau juga dari fraksi PDI Perjuangan. Alamat tinggal Kampung Ramagunawan, Polsek, masuk sekitar 1 km di sebelah kanan. Ini dari fraksi Demokrat, Ketua IPSI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia. Jadi kalau di sini ada mau event downhill atau event sepeda sehat, bisa menghubungi beliau, nanti bisa disupport dari sisi teknis dan lain sebagainya. Satria Negara dari fraksi Gerindra, besutan Bapak Prabowo Subianto, hari ini diamani Komisi 2. Komisi 2 membidangi pertanian, tadi ya sudah saya sebutkan.
domisili beliau itu di Jakarta, di daerah Pancoran. Insyaallah juga cukup familiar, masyhur di Kecamatan Banyak seperti Dapil 1 ini, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Periode ini masih di komisi 4 sama dengan tahun kemarin, yang membidangi pendidikan, kesehatan, agama, kesra, pemberdayaan perempuan, KB, dan pemuda, olahraga, pariwisata. Itu kaitan-kaitan nanti kalau usulan 2023 yang akan dibelanjakan di tahun ini totalnya adalah 2,73 triliun. Banyak teman? Banyak secara nominal. Tapi ketika itu dibagi 28 kecamatan umpamanya, dibagi untuk PNS, gaji PNS, dibagi untuk belanja, ini ternyata menjadi kecil, apalagi porsi untuk infrastruktur. Belanja infrastrukturnya berapa? Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 54,31 miliar. 54,31 miliar itu zaman sekarang untuk belanja bangunan memang mahal. Belanja modal jalan, jaringan irigasi sebesar 212,02 miliar. Angkanya besar, Pak. Tapi ketika dipaket-paketkan itu hanya dapat 700 meter nih, satu ruas jalan dapat 1 kilo dan sebagainya. Dibagi 314 kampung dan kelurahan selama harus kita lindungi, kita jaga warisan budaya kita. Yang berikutnya tidak asing lagi, Bapak Wayan Dame AMD. Merdeka! Dari SB 17 Sangga Buana datang pertama kali tadi di sini, kita patut apresiasi. Komisi berapa? Lupa saya. 4. Komisi 4. Satu ruangan dengan Bapak Cecep Jamani. Atau di alat kelengkapan di mana, Pak? Anggaran? BK? Hanya di komisi saja. Dari fraksi PDI Perjuangan periode yang kedua tahun ini, dan insya Allah 2024 maju lagi di DPRD Kabupaten. Kita doakan mudah-mudahan semua yang akan berkompetisi ini bisa kembali administrasi atau pembuatan peraturan daerah. Kemudian ada tugas anggaran. Yang ketiga ada tugas pengawasan. Tetapi juga kita bisa untuk mengajukan program yang akan kita ajukan kepada eksekutif. Karena dalam Undang-Undang MD 3 yang namanya unsur kepala daerah, unsur pemerintah daerah, maksudnya unsur pemerintah daerah itu terdiri dari apa? Terdiri dari kepala daerah dan juga anggota DPRD, yaitu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Para hadirin sekalian, ini dalam menjaring aspirasi ini juga kita bagi beberapa metode, Pak. Tadi udah dibagi kertas ya? Udah. Kan nggak mungkin nih 50 orang ini yang bebaskan kemiskinan di kampung saya. Kalau gitu bukan hanya di RT kamu, semuanya kita bebaskan kalau bisa kan gitu. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, mungkin kalau bisa Bapak, mumpung ada anggota dewan di sini, saya sekaligus yang mengusulkan bagi kampung kita ini, yang kira-kiranya yang apa yang bisa menjadi Bapak sampaikan, apa yang tadi Bapak Joni sampaikan di depan kita semua tentang program-program. Saya harapkan ya kalau bisa tepat sasaran, khususnya di kampung Setiabakti ini. Izin Pak, saya memimpin baru 4 bulan, jadi perlu banyak bimbingan dan juga perlu banyak dukungan sehingganya agar saya mampu mengembankan amanah untuk menjadi mungkin menjadi salah satu yang diinginkan masyarakat, menjadi pelayan masyarakat. Mudah-mudahan saya minta doanya dan dukungannya Bapak-bapak anggota dewan, tolong bagi ke saya lah, terutama ke kampung kita ini, program-program yang kira-kira bisa kami turunkan di kampung Setiabakti ini. Dan juga mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejak Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Amin, G. Diamini Pak, kebetulan namanya juga Amin Pak, jadi diamini sekalian sama Bapak-bapak.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Ampung beserta dari kecamatan. Langsung saja mengenal waktunya. Jadi yang perlu saya tanyakan yang pertama yaitu karena di kampung kami nama dulu ya, nama saya Suyanto Susun 4B. Jadi saya membawa aspirasi masyarakat SB 14 terutama karena apa? Di SB 14 ini notabene bisa 7% itu pertanian. Jadi saya pertahankan untuk pertanian yang saat ini yang menjadi gejala daripada petani salah satunya yaitu pupuk. Betul, kalau masalah bibit itu memang betul 3 tahun ini tidak dimunculkan. Jadi karena itu COVID kita maklumi. Tetapi yang kita inginkan, walaupun pemerintah menunjukkan bibit jagung dan padi, saat ini singkong yang perlu kita pikirkan. Karena bisa 70% untuk masyarakat itu 14 ini singkong, bukan padi dan jagung. Dan saat ini yang kita alami untuk masyarakat bahwasanya mengapa petani singkong saat ini tidak ada subsidi pupuk? Karena di LDKK muncul itu pengajuan dari BP3 atau pengajuan dari Gapolta itu cuma jagung dan padi. Dan saat ini kampung kami notabene itu petani singkong. Itu mohon seluruh anggota dewan yang komisi 2 ada 2 tadi, mohon itu dibawa aspirasi ini yang sangat penting untuk kami. Karena setiap kampung itu beda tanamannya. Sitiraman kan padi. Kalau kami padi itu padi gogo atau singkong itu terus-menerus Pak. Jadi mohon itu dan harga Pak, coba distabilkan harga singkong. Saat ini sangat hancur karena kita pupuk sudah langka, sudah susah, harga pun juga hancur. Jadi mohon itu diusulkan ke atas karena itu sudah program dari gubernur pupuk dan harga-harga itu mohon itu juga disampaikan karena ini aspirasi masyarakat kecil. Dari dusun 2A Sediawati, usulan kami yang pertama yaitu perihal jalan untuk 32, yaitu jalan kabupaten sampai gereja itu kira-kira volume 1000 meter. Jalan bernik ya samping dan gereja itu dari 14A ke C kira-kira itu 1000 meter. Yang kedua adalah usulan dari pertanian yang non nah visi tadi adalah selama 3 tahun ini untuk pertanian, untuk benih padi, jagung, kedelai tidak ada bantuan. Kami mohon juga dari pendidikan, kami mohon usul yaitu buku-buku untuk anak tingkat SD itu di wilayah kami sangat kekurangan karena setiap ada pelajaran baru untuk tema yang satu habis, tema berikutnya kita harus berbagi lagi. Itu saja usulan dari kami. Terima kasih. Pak, siapa namanya Pak? Pak Margindi. Kemudian yang ketiganya buku pelajaran. Jadi buku pelajarannya yang SD apa SMP Pak? SD. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kok kelas 2 atau ngopo? Ya, karena yang paling anak saya kelas 2 itu. Oh iya. Makanya kenapa kelas 2 aja gitu ya. Iya. Oke. Oke, langsung kita jawab aja ya. Nggak apa-apa, habis guyon-guyon ya Pak. Udah tegang-tegang. Oke.
kecil. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pemilihan 1 yang saya hormati, kepada Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Satpol PP dan perwakilan dari Kecamatan Sebutan yang saya hormati, langsung saja Pak, perkenalkan nama saya Arif Darmawan. Kebetulan kami diamanai Bapak Kepala Kampung menjadi Ketua RT di RT 23A di Dusun 6. Kami sedikit ada keresahan Pak, karena ini mungkin keresahan dari kami juga aspirasi mungkin. Yang pertama Pak, kami mengusulkan ataupun keresahan kami itu karena di jalan kampung kami ini termasuk di agak dalam. Jadi yang paling dominan itu masalah penerangan jalan Pak. Jadi mohon kiranya bapak-bapak yang membidangi di pembangunan jalan ataupun yang penerangan, kami mohon Pak, di dusun kami khususnya di SP 14 keseluruhan kami, karena di SP 14 itu dari mulai itu AMD Pak sampai di pondok pesantren Darul Mutakin itu di tanah sepanjang itu di depannya itu tanah irigasi. Jadi kalau masyarakat kita dibebani dengan lampu penerangan jalan pribadi, terkendala dengan kabel Pak, karena kabel masyarakat mungkin kan terlalu kecil, jadi terpengaruh usia, waktu, cuaca itu jadi tidak tahan lama. Ya rapuh. Jadi usulan kami di SP 14C khususnya minimal Pak itu satu kebayangan ataupun satu dusun itu 2 atau 3 lampu di setiap perempatan jalan, itu nanti berkaitan dengan keamanan juga Pak, karena kita kan ada pos ronda ya Pak ya, setiap malam kita mengadakan ronda, jadi nanti lampu penerangan jalan itu berkaitan dengan kegiatan keamanan Pak. Nah yang kedua kalinya Pak, tadi belum ada yang menyebut ini masalah tentang kepemudaan dan olahraga. Jadi di Desa Setiabakti itu ada satu lapangan sepak bola, tepatnya di dusun 5 Pak, di depan kantor penyuluhan pertanian yang di belakang itu. Ini kebetulan rekan kami yang RT ini juga berkecimpung di dunia persepak bolaan. Jadi ini usulan yang saya wakilkan karena hanya 3 Pak. Mohon kiranya mungkin usulan-usulan tadi, di samping bahwa Bapak menyampaikan usulannya, masing-masing mencatat usulannya supaya usulannya itu bisa sampai sama kami semua. Kalau semua bisa mengusul, ini pastinya nggak cukup waktunya Bapak ya. Jadi yang sudah dikasih kesempatan untuk mengusulkan melewati langsung, kami tanggapin Bapak. Terkait dengan jalan samping gereja, samping gereja, ini Bapak gini, kami hanya bisa menyampaikan Bapak ya, kami hanya bisa menyampaikan ini 2023 sudah berjalan ya, secara otomatis untuk di perubahan atau di 2024. Monggo nanti Pak Lurah bikinkan proposalnya, nanti bisa dibawakan dari kami komisi dibawa kami di Dapil 1 ini pada saat reses, pada saat paripurna reses nanti itu akan kami sampaikan. Mungkin demikian Pak ya, yang untuk jalan. Dan jalan ini juga Bapak, 2023 ini pun juga Bapak, yang sudah kemarin disampaikan di Musrenbang. Nah ini masih jadi kendala juga Bapak. Ini belum tentu juga realisasi semua apa yang disampaikan Musrenbang kemarin. Karena setelah kami paripurnakan anggaran tersebut, nah ini turun ke Menkyu, peraturan Menteri Keuangan
itu ada namanya Kemenkyu nomor 212 BP 212 Biro Sableng. Nah itu anggaran yang ada ini dikurangkan kembali Bapak. Semua SKPD, semua dinas dikurangkan kembali, dialihkan ke kesehatan dan pendidikan. Nah itu peraturan dari pusat Bapak. Ya, Pak Lurah tetap harus mengenai proposal dari itu Pak Lurah. Mungkin itu ya, yang lain ya, yang bisa saya jawab ya, terkait dengan pupuk, mungkin Bu Yulita bisa menyampaikan. Sekarang tidak dapat alokasi pupuk subsidi karena ini munculnya dari PP ya, dari Permentan, Peraturan Menteri Pertanian dijabarkan di PP 10 bahwa untuk jenis tanaman singkong itu tidak dapat subsidi pupuk, dan ini ternyata di peraturan pemerintah sudah disampaikan di MK juga tidak bisa berubah. Bahkan anggota DPR RI Bapak Sudin sudah menyampaikan aspirasi keresahan petani singkong karena Lampung ini kan lumbung singkong, tapi ternyata keberpihakan pemerintah untuk petani singkong ini karena diasumsikan singkong ini bukan termasuk komoditas pangan yang langsung seperti jagung, padi, dan kedelai. Tapi logikanya ternyata kita bisa diskusikan coklat, bahkan malah coklat itu bisa dapat ini karena ternyata kajian-kajian perundangan itu tidak sampai ke masyarakat bawah. Ternyata pemerintah dalam memutuskan sebuah peraturan itu masih ada sisi celah yang dalam tanda kutip ketidakadilan berpihak pada petani singkong. Misalnya local wisdom ya, kebijakan lokal. Kalau yang di mana di daerah situ itu mayoritas petani singkong, seyogianya juga bisa diberikan subsidi. Ini mungkin dari rekan-rekan DPR RI juga masih terus memperjuangkan bagaimana Permentan dan PP 10 ini bisa nanti direvisi sehingga kemarin kasak kusuknya infonya sudah dicabut, tapi ternyata sampai hari ini realisasinya belum. Petani singkong belum bisa menggunakan pupuk subsidi. Yang termasuk juga imbasnya adalah SP 36 itu hilang dari peredaran. Karena itu juga semangatnya pemerintah. Usulan-usulan tadi di samping bahwa Bapak menyampaikan usulannya, masing-masing mencatat usulannya supaya usulannya itu bisa sampai sama kami semua. Kalau semua bisa ngusul, ini pastinya nggak cukup waktunya Bapak ya. Jadi yang sudah dikasih kesempatan untuk mengusulkan melewati langsung, kami tanggapin Bapak. Terkait dengan jalan samping gereja, samping gereja, ini Bapak gini, kami hanya bisa menyampaikan, Bapak ya, kami hanya bisa menyampaikan ini 2023 sudah berjalan, ya, secara otomatis untuk di perubahan atau di 2024. Monggo nanti Pak Lurah bikinkan proposalnya, nanti bisa dibawakan dari kami komisi dibawa kami di Dapil 1 ini pada saat pada saat paripurna reses nanti itu akan kami sampaikan. Mungkin demikian Pak ya, yang untuk jalan. Dan jalan juga Bapak, 2023 ini pun juga Bapak, yang sudah kemarin disampaikan di Musrenbang. Nah ini masih jadi kendala juga Bapak. Ini belum tentu juga realisasi semua apa yang disampaikan Musrenbang kemarin. Karena setelah kami paripurnakan anggaran tersebut,
Nah ini turun ke Menkyu, peraturan Menteri Keuangan itu ada namanya Kemenkyu nomor 212 BP 212 Wiro Sableng. Nah itu anggaran yang ada ini dikurangkan kembali Bapak. Semua SKPD, semua dinas dikurangkan kembali, dialihkan ke kesehatan dan pendidikan. Nah itu peraturan dari pusat Bapak. Bener nggak Pak? Ya, kalau kita jualan motor kan yang menentukan harga yang punya motor, bukan yang mau beli. Itu kebalik. Bagaimana pemerintah hadir membela petani, bagaimana ada batasan terendah. Nggak boleh lah tengkulak ataupun pabrik itu membeli. Kita itu bila produksi petani itu dalam masa siklus tanam itu dari banyak lah. Itu kan model ekonomi oligarki itu ekonomi yang berdasarkan sistem pasar, supply and demand. Ketika panennya berbarengan, otomatis harga turun. Ketika singkong itu sedikit, otomatis harga naik. Ini kan seharusnya pemerintah turun tangan dong, harus ada yang tegas. Tapi hari ini ternyata yang dinamakan sembako Bulog itu tidak sampai intervensi ngurusi harga singkong. Seharusnya dinas pertanian itu harus monopoli suatu produk itu menyebabkan petani tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri gitu. Mau nggak nanam yaitu yang paling cocok. Ketika nanam yang lain juga mungkin ilmunya nanam jagung juga agak sulit dan biayanya juga mahal, modalnya besar. Sebenarnya kalau turunan singkong itu kalau kita lihat banyak sekali, tapi ternyata masyarakat itu kan model ekonomi oligarki itu ekonomi yang berdasarkan sistem pasar, supply and demand. Ketika panennya berbarengan, otomatis harga turun. Ketika singkong itu sedikit, otomatis harga naik. Ini kan seharusnya pemerintah turun tangan dong, harus ada yang tegas. Tapi hari ini ternyata yang dinamakan sembako Bulog itu tidak sampai intervensi ngurusi harga singkong. Seharusnya dinas pertanian itu itu akan dimatikan karena itu adalah persaingan. Harusnya kita fair dalam dunia perdagangan. Mungkin seperti itu kita semuanya menyampaikan nanti ke pemerintah daerah, ke Asosiasi Petani Singkong Indonesia sudah naik ke sampai tingkat pusat, bagaimana petani singkong Lampung ini bisa naik kelas gitu. Seharusnya para petani singkong Khairul Tanjung itu slogannya anak singkong, tapi hari ini juga belum memperjuangkan para petani singkong. Harusnya anak-anak petani singkong itu bisa kuliah di Unila, bisa kuliah ke UGM, karena nilai jual produk pertanian bisa dihargai secara layak. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya tentang bagus pendamainya ini, tapi ternyata disamaratakan. Mari kita kompak, semangat para petani melalui kelompok-kelompok tani, bagaimana ada inovasi-inovasi. Mohon maaf, dulu pernah ada inovasi beras singkong. Beras singkong itu singkong diproduksi bentuknya seperti beras. Bagi mereka yang menderita diabetes, yang harus mengurangi konsumsi beras, dia bisa makan beras singkong itu dengan rendah kadar gulanya. Tapi ini tidak berjalan lama. Berikutnya, jadi dia sama-sama paham, karena banyak Pak titip proposal, baik ke saya atau teman-teman juga masih sama. Baru titipin Pak, baru sebulan lu enek, tekok. Mohon maaf Pak, itu proposal udah cetak apa belum ya Pak? Ya belum. Gitu. Ya. Terus sama tadi ini saya sedikit sebelum saya tutup lagi ini, tadi yang lapangan Pak Lurah ya, itu dipilihkan dulu Mas ya, ketua RT-nya, karena ada pinginnya Pak Lurah di sini karena di sana pedalaman ya kan, itu dikelirkan dulu maunya yang mana, nanti eksekusi kalau cepat tadi bisa dengan kawan-kawan yang punya usaha berat. Kalau mau diusulkan juga nggak apa-apa, nanti dibantu sama desa. Itu kan ada anggaran untuk pemudaan olahraga ya Pak Lurah ya, ada, itu ada anggaran untuk pemudaan olahraga, bisa dialokasikan, dibantu. Nanti selain proposal yang diajukan ke kabupaten, jadi dari desa dibantu karena ada anggarannya untuk pemudaan olahraga. Nanti proposal dimasukin ke
kabupaten juga, tapi ya lama mas, lama ya. Selain itu bisa pakai CSR teman-teman yang punya usaha di daerah-daerah. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Melalui ke dinas pendidikan agar sebenarnya ini kan amanat undang-undang APBN, APBD itu harus 20% itu untuk pendidikan. Artinya kalau itu semua diterapkan dengan baik dan benar, tidak terdengar lagi cerita anak sekolah nggak punya buku paket, tidak punya buku pelajaran, gitu. SD negeri Pak ya, SD negeri. Kira-kira cukup Pak ya? Cukup ya? Karena udah pasal. Oh gini, ini pasal udah masuk pasal 12 Pak. Satu, mana jiratnya mana? Sido ji teko. Jadi mau tanya apa udah ditulis? Oh iya. Referensi nanti pemikiran kita bersama. Tadi Bapak kan sudah dikasih borang formulir untuk diisi. Mungkin isiannya banyak ataupun permintaannya luar biasa. Tapi maka dari itu nanti kita kita sortir ya sesuai dengan. Kemudian yang ketiganya buku pelajaran ya. Jadi buku pelajarannya yang SD apa SMP Pak? SD. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kok kelas 2 atau ngopo? Ya, karena yang kemarin anak saya kelas 2 itu. Oh iya. Makanya kenapa kelas 2 aja gitu ya SD. Iya. Oke. Oke, langsung kita jawab aja ya. Nggak apa-apa, habis guyon-guyon ya Pak. Udah tegang-tegang. Oke. Berikutnya. Jadi dia sama-sama paham karena banyak Pak. Ini proposal, baik ke saya atau teman-teman kita masih sama. Baru titipin Pak, baru sebulan lumayan kok. Mohon maaf Pak, itu proposalnya udah cetak apa belum ya Pak? Ya belum. Gitu. Ya. Terus sama tadi ini saya sedikit sebelum saya tutup lagi ini. Tadi yang ini lapangan Raya itu dikelirkan dulu Mas ya, ketua RT-nya. Karena ada pinginnya perlu di sini karena di sana pedalaman ya kan. Itu dikelirkan dulu maunya yang mana, nanti eksekusi kalau cepat tadi bisa dengan kawan-kawan yang punya usaha berat. Kalau mau diusulkan juga nggak apa-apa, nanti dibantu sama desa itu kan ada anggaran untuk pemuda olahraga ya Pak, udah ya ada. Itu ada anggaran buat pemuda olahraga, bisa dialokasikan dibantu. Nanti selain proposal diajukan ke kabupaten, jadi dari desa dibantu karena ada anggarannya untuk pemuda olahraga. Nanti proposal dimasukin ke kabupaten juga, tapi ya lama mas, lama ya. Selain itu bisa pakai CSR teman-teman yang punya usaha di daerah-daerah. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. 5 porsi mesin situ tidak. Dan kalau Lampung Tengah tetap 50. Sebenarnya secara aturan bisa lebih dari 50 karena jumlah penduduk kita sudah di atas 1 juta. Tapi ternyata sama dengan keputusan kecuali nanti moratoriumnya dicabut, kita bisa seperti Timur Pekat. Bapak terkait dengan bencana yang musimnya juga tidak menentu, Pak. Ya, baik ya. Kami khususnya saya pribadi dari DPRD Lampung Tengah Komisi 1 mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa waspada, siap siaga di musim-musim pancaroba ini di bulan Februari Maret. Informasi dari BMKG ya, ini ternyata pergeseran musim hujan itu puncaknya justru di bulan Februari Maret ini. Kita sulit memprediksi ternyata yang sekiranya sudah mereda justru sekarang puncaknya jadi bulan ini. Maka dari itu melihat kondisi yang cuaca ekstrim hari ini, ada perubahan perubahan iklim yang susah ditebak, masyarakat senantiasa untuk sebutannya mitigasi bencana, bersiap siaga. Seandainya pun toh di lingkungan kita sendiri ancaman terhadap bencana banjir ataupun tanah longsor ataupun sambaran petir dan angin kencang, ini masyarakat harus senantiasa waspada ketika kita melihat mungkin di waktu sore sudah kelihatan mendung cukup hitam. Itu
kita harus mengantisipasi, jangan sampai kita lena, lalai sehingga nanti dikhawatirkan jangan sampai kita terjadi korban jiwa. Maka dari itu kesiapsiagaan kita semua anggota masyarakat ketika di musim seperti ini harapannya semua anggota masyarakat bisa mempersiapkan. Terkait dengan persiapan peralatan Pak yang harus disiapkan. Ya, saya mengajak secara pribadi ya, secara personal, kiranya setiap rumah tangga itu ada alat-alat praktis ya, alat-alat praktis ketika mungkin kalau ada limpasan air ya siapkan. Kalau ada got-got yang sudah mulai tertutup dengan sampah, gotong royong kita lancar airnya. Kalaupun nanti kelompok masyarakat ataupun desa ketika ada pohon tumbang, kiranya juga adalah senso untuk mempercepat nanti kalau terjadi pohon tumbang, pohon lumpuh itu. Dan juga mungkin dari lembaga-lembaga terkait dari PLN dan sebagainya juga senantiasa untuk bersiaga ketika angin kencang, termasuk alat-alat yang lain ya pasti ada alat-alat golok, gergaji dan sebagainya agar ketika ada musibah itu bisa cepat tertangani dan tidak menimbulkan imbas yang panjang. Artinya mari sama-sama alat ini untuk pertolongan pertama itu setiap rumah tangga mestinya ada. Dan saya mengimbau. Apa aja Bang yang hasil kita reses hari ini, Bang, yang keluhan masyarakat? Iya, masa reses karena di sini tadi banyak masyarakatnya petani singkong, katanya 71% petaninya singkong itu mereka mengeluhkan harga singkong yang belum kompetitif lah, belum baik bagi mereka, masih di bawah Rp1.000 katanya. 1.000 sekian tapi bersihnya sekitar Rp700 katanya begitu. Itu bagi mereka belum mensupport lah, masih kurang. Langkah realnya yang bisa dilakukan Bang? Nah nanti kita hiringkan dengan Dinas Pertanian gitu ya. Kita hiringkan untuk memantau, kemudian mendorong supaya harga singkong bisa stabil. Terima kasih Bang. Ya.